Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperdalam lagi mengenai konsep ukuran steel chest ya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai ukuran steel chest secara ringkas. Itu menggunakan definisi yang diberikan di bukunya Nino Bokhara. Kali ini saya akan menggunakan referensi yang berbeda dan ada sedikit perbedaan dalam definisinya, yaitu kalau di Nino Bokhara, andaikan alfa itu adalah fungsi dari R ke R dan dia adalah fungsi yang monoton increasing dan juga continue dari kiri. Nah, bedanya dengan yang di referensi ini, itu tidak ada penekanan atau penegasan bahwa harus continue dari kiri. Nah, kemudian andaikan I adalah suatu selang, suatu interval dengan ujung-ujungnya adalah A, B, maka kita definisikan ukuran alfa di sini dari I ya, ukuran alfa dari I. Kalau di buku Nino Bokhara berarti kita maknain itu adalah atau itu disebut sebagai ukuran steel chest yang dibangkitkan oleh fungsi alfa. Nah, itu ukuran I itu tadi dihitung dengan menggunakan rumus ini. Kalau interval I-nya adalah tertutup di kedua ujungnya A, B seperti ini ya. Seperti ini. Maka dihitung dengan cara nilai alfa B limit kanan ya, limit kanan alfa di titik B dan limit dikurangi dengan limit kiri alfa di titik A. Ya, ini kalau kedua ujungnya tertutup. Jadi ini misalkan ini B, ini A, kita ambil dari arah kanan. Ini nanti untuk mendekati B plusnya ya, B plusnya gitu. Ini kita dekati dari arah kiri untuk mendekati A minusnya. Nah, fungsinya entah seperti apa nanti, misalnya fungsinya seperti ini kah atau apa begitu, maka nanti kalau ini adalah nilai di titik A, ya berarti kita ambil sini. Kalau nanti titik B berarti kita ambil dari kanan begitu ya. Maksudnya seperti itu. Kemudian ini kalau yang kedua adalah kalau intervalnya di ujung kiri terbuka ya, A-nya terbuka, maka sebagai pengurangnya di sini bukan limit kiri tapi ini limit kanan ya. Limit kanan di titik A. Kemudian kalau sebaliknya, kalau yang A tertutup tapi B-nya terbuka, maka ini dia yang alfa B-nya itu limit kirinya, alfa A juga limit kirinya. Lalu jika A kurang dari B dan kita diminta menghitung ini, kedua ujungnya terbuka, ya itu adalah limit kiri di titik B dan ini limit kanan di titik A. Oke. Sini dikatakan ya bahwa interval terbuka A, A jelas empty set ya, karena memang nggak ada unsurnya di dalamnya ya. Sehingga kita definisikan mu alfa empty set itu sama dengan 0 untuk sembarang A ya. Kemudian kalau interval A, A tertutup, A kirinya terbuka, A kanan tertutup, dan juga begini, itu juga didefinisikan sebagai empty ya. Kemudian tapi ukurannya itu nilainya 0 itu karena berdasarkan definisinya. Kalau ini tadi memang kita tetapkan nilainya ya, kita definisikan nilainya seperti itu, tapi kalau yang ini dia bisa nilainya 0 karena apa? Karena memang berdasarkan definisi tadi itu. Coba kita cek ya. Misalkan mu alfa ini mu alfa A yang tertutup. Berarti ini adalah seperti yang nomor 2 ini ya, seperti yang nomor 2 ini. Berarti ini adalah alfa A plus dikurangi alfa A plus lagi ya.
gitu, sehingga jelas ketemunya 0. Kemudian kalau satunya lagi yaitu yang ini ya, yang ini berarti ini tertutup A, ini terbuka. Nah, kita akan pakai yang ketiga ini. Kita pakai di sini. Nah, ini berarti sama dengan alfa A minus dikurangi alfa A minus lagi ya, jadi sama dengan 0. Jadi kalau ini konsekuensi dari definisi kita ini, sementara kalau yang alfa A, A dia apa namanya empty set, kita definisikan sebagai ukurannya adalah 0 gitu ya. Kemudian oh iya betul ya, interval A kiri terbuka sini, kanan A tertutup, jelas juga empty set ya, jelas ya gitu. Karena kalau kita tuliskan A ada di dalam sini kan nggak mungkin ya. Misalkan A anggota ini, misalkan saya tulis di sini deh, ini A. Kalau kita kira A itu ada di sini, betul ya masuk sini, tapi di sini apa namanya harus lebih besar daripada A gitu ya. Jadi nggak mungkin ada ya, nggak mungkin ada suatu X apa namanya. Jadi kalau ada X anggota ini, berarti haruslah X itu kurang A itu kurang dari X, tapi X kurang dari sama dengan A. Nah, nggak mungkin ada yang bisa ya, nggak mungkin ada yang bisa masuk ke situ. Jadi memang benar empty set, tapi nilai nolnya sudah konsekuensi logis dari definisi tadi, tiga definisi ini. Oke, kemudian nah ini ya, jika A dan B itu berhingga dan alfa itu kontinu baik pada A dan B, maka kita punya ya limit kiri maupun limit kanannya sama ya kan, sama dengan limit di titik A itu, dan begitu juga yang di titik B, sehingga interval I nya jelas bisa kita hitung dengan alfa B min alfa A ya, untuk di semua 4 kasus itu ya, kasus 1, 2, 3, 4 ini. Dan saya tulis saja, saya hapus dulu ya, ini saya tulis kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4. Oke, itu kalau AB berhingga kemudian alfanya kontinu ya, baik di titik A maupun di titik B. Kemudian jika alfa X sama dengan X ya, ini kan kontinu jelas ya, alfa X sama dengan X jelas kontinu untuk semua X anggota R, maka mu alfa I itu jelas B min A, yaitu panjang interval yang sudah lazim ya itu. Oke, kemudian sekarang kita bahas contoh. Andaikan alfa fungsi R ke R didefinisikan seperti ini ya, ada 4 wilayah nih, yaitu X kurang dari 1, lalu X lebih besar dari sama dengan 1 kurang dari 2, X sama dengan 2, dan X lebih besar dari 2. Maka sebagai contoh, atau kalau kita lihat fungsinya dulu ya, kita lihat gambar fungsinya adalah seperti ini. Ini dia. Di sini ini untuk wilayah X kurang dari 1. Kemudian ini untuk wilayah 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Lalu pas di sini ya, di sini nih, ini untuk X sama dengan 2. Terus ke kanan lagi ini adalah X lebih besar dari 2. Nah,
maka mu alfa interval 1 2 tertutup kedua ujungnya itu, berarti kita akan gunakan limit kanan di 2 dan limit kiri di 1. Nah, kalau limit kanan di 2 berarti ini kan 2, kita ambil dari kanan ya, dari kanan kita bergerak begini. Lihat di sini pergerakannya menuju ke 4 ya, berarti limitnya adalah 4. Ini dia limit kanan di titik 2. Kemudian limit kiri di titik 1, kita perhatikan titik 1 mana, ini 1, kita bergerak X dari kiri. Nah, maka nilainya adalah ini ya, nih adalah ini, nilai alfanya adalah ini menuju ke 0 ya, berarti ini 0. Jika 4 min 0 sama dengan 4. Lalu mu alfa 1 terbuka 2 tertutup, berarti karena 2 tertutup itu berarti kita pakai limit kanan ya, kita pakai limit kanan di 2 ini. Lalu 1 terbuka ini berarti kita pakai juga limit kanan. Nah, maka A2 plus tadi sudah 4. Nah, sekarang A1 plus, alfa 1 plus, maaf, alfa 1 plus berarti kita dekati dari kanan. Kita dekati dari kanan, nilai X mana 1, perhatikan maka fungsinya juga menuju ke 1 ya. Berarti alfa 1 plus ini adalah 1. Sehingga 4 min 1 jadinya 3. Oke, lanjut. Sekarang contoh lagi. 1-nya tertutup, 2-nya terbuka. Kalau 1 tertutup, 2 terbuka berarti alfa untuk yang 2 ini adalah limit kirinya, untuk yang satunya adalah limit kanannya. Limit kiri ya, karena 1 ini batas bawahnya ya. Atau 1 yang lebih kecil daripada 2, maka kita pakai di sini adalah limit kirinya. Nah, kemudian alfa 2 minus berarti dari kiri, dari sini ke sini. Nah, berarti kecenderungannya di sini kan, nih itu sana ke 2. Berarti ini ya. Kemudian alfa 1 minus 1 tapi dari kiri. Ini tadi tetap ke 0 ya di sini. Berarti 0 ya. 2 min 0 2. Itu contoh lagi nih, ada lagi 1,2 terbuka kedua ujungnya, berarti yang di 1 ini kita dari kanan ya. Saya hapus lagi semuanya ya. Yang 1 itu ini berarti dari kanan, karena ini terbuka ya, dari kanan berarti ini ke 1, ini dia nih. Kemudian yang 2 ini berarti dia karena terbuka ya, karena terbuka berarti dari kiri ya, dari kiri menuju 2, ini menuju 2 ini ya, sini. Diperhatikan ini gerakannya sana menuju angka 2 ini, dapat 2 di sini ya, sehingga 2 min 1 sama dengan 1. Oke, lanjut. Sekarang kita pelajari yang berikutnya, yaitu yang 2,3 nih. Nih 2,3 ini saya hapus lagi. Nah, kedua ujung tertutup semua berarti kita dekati dari kanan dan dari kiri. Ini 3 di sini, kita dekati dari kanan dan 2-nya dari kiri. Nah, kalau dekati dari kanan maka kita ketemunya fungsi yang ini, yaitu tadi adalah X plus 2. Nah, berarti ini kan wilayah yang kontinu ya, sudah masukin aja 3 ke sini. Jadi nanti nilainya alfa 3 ini jelas sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5 ya. Kemudian untuk yang mendekati 2 dari kiri ya, ini dia nih, ketemunya di angka 2 ini. Berarti di sini 2 ya. Tadi ini 5. Ini 5 tadi. Ketemunya ini 5 min 2 jadi 3. Oke, kemudian 2 dan 3 terbuka kedua-duanya. Kalau terbuka berarti yang 2-nya dari kanan, 3-nya dari kiri ya.
2-nya dari kanan, 3-nya dari kiri. Nah, kalau 3 dari kiri, karena ini kita berurusan dengan fungsi yang kontinu ini, ya sudah, berarti nanti alfa 3 minus ya, itu sama dengan alfa 3 juga gitu ya. Jadi 5 lagi. Kemudian 2 dari kanan. 2 dari kanan itu berarti dari sini. Dari sini nih ya. Ini ke sana. Nah, berarti masuk wilayahnya ini kan. Nah, berarti ketemunya 4. Ya. Ketemunya 4 nih, 4. Jadi 5 min 4 sama dengan 1. Gitu. Kemudian nih, menarik lagi 2,2. Nah, kita cek ya. 2,2 berarti 2 yang kiri tadi didekati dari sini. Saya hapus dulu sebentar. Ya, ini saya hapus dulu semuanya biar jelas. Oke. 2 dari kiri nih. 2 dari kiri, nanti ada juga 2 dari kanan ya. Karena kan tadi intervalnya 2,2. Nah, 2 dari kiri itu ini, nanti 2 dari kanan yang ini. Oke. Maka kalau 2 dari kiri, atau ini saya ganti warnanya saja. Kalau 2 dari kiri berarti yang ini kan alfanya. Jadi alfa 2 minus ini sama dengan ketemunya 2. Terus kalau alfa 2 plus yang ini berarti dari sebelah kanan sini. Ini adalah alfa 2 plus gitu ya. Jadi simpulannya adalah 4. Oke, jadi kita punya alfa 2 plus 4, alfa 2 minusnya 2, jadi 4 min 2 sama dengan 2. Lagi, mu alfa min 1, 3. Mu alfa min 1,3. Berarti kita tulis dulu di sini min 1, terbuka semua. Min 1,3. Nah, ini saya hapus lagi. Karena terbuka semua berarti yang batas bawah itu, ujung kiri berarti itu kita dekati dari kanan, ujung kanan kita dekati dari kiri gitu ya. Karena dia terbuka semua. Nah, berarti begini. Mana titik min 1? Min 1 adalah di sini. Ini dia min 1. Nah, berarti didekati dari kanan ya. Min 1 ini dekat dari kanan, berarti dari sini. Nah, ketemunya ya tetap 0 ya. Alfa min 1 dari kiri. Berarti ketemunya sama dengan 0. Dari kanan, maaf. Dari kanan, berarti ini plus ya. Plus. Kemudian yang 3, karena ini terbuka, berarti dekati dari kiri. Kita ambil 3 di sini, ambil dari kiri. Jadi dari sini ya. Nih. Itu. Jadi nanti alfa 3 plus 3 minus. 3 minus karena dia kontinu ya, bersama dengan alfa 3 di kontinu di titik 3 ya. Berarti sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5. Jadi 5 min 0 sama dengan 5. Kemudian min 8 setengah nih, min 8, setengah. Min 8 ada di jauh sana. Min 8 setengah ada di sini. Oke. Nah, ini di wilayah ini kontinu ya, di wilayah ini kontinu tapi konstan gitu ya. Jadi min 8 setengahnya berarti didekati dari kanan dan nilainya sama dengan 0 nih ya. Kemudian juga min 8 didekati dari kiri, itu nilainya juga 0 ya, karena di sini fungsi konstan sama dengan 0 nih sepanjang ini ya. Jadi 0 min 0 sama dengan 0. Oke, jadi pada fungsi yang konstan, kalau kita hitung ukuran intervalnya di wilayah dimana di situ nilai fungsinya konstan, ya berarti sama dengan 0 gitu ya. Oke, lanjut.
ada catatan penting di sini bahwa ini dia. Perhatikan juga bahwa limit kiri dan limit kanan dari alfa pada ujung-ujung yang menentukan ukuran adalah ya, maaf. Perhatikan juga bahwa adalah limit kiri dan limit kanan dari alfa pada ujung-ujung yang menentukan ukuran. Jadi yang menentukan ukuran itu adalah ini, limit kiri dan limit kanan dari fungsi alfa tadi di titik ujungnya ya, di titik ujungnya, bukan nilai alfa di titik ujung tersebut gitu. Jadi bukan misalkan seperti ini tadi 1,2 ini bukan nilai alfa di titik 2 dan nilai alfa di titik 1, bukan, tapi ini kalau ini kan limit kiri, kalau ini limit kanan. Limit kiri di titik ujung dari interval dan limit kanan di titik ujung dari interval. Jadi itu yang menentukan nilai ukuran ya. Maksudnya begitu ya. Lalu ini ada contoh lagi perhitungan untuk interval yang melibatkan yang salah satu ujungnya nilainya tak berhingga ya. Misalkan ini 2 tertutup sampai tak hingga. Berarti sesuai definisi tadi ya, tak hingga dari kiri karena ini jelas terbuka gitu ya. Maaf, itu terbuka. Kemudian ini tertutup, berarti ini ambil dari kiri juga. Nah, alfa mu tak hingga nilainya tak hingga dari kasus tadi itu ya. Kemudian di 2 minus nilainya 2. Berarti di sini nilainya sama dengan minus tak hingga min 2 ya, minus tak hingga. Lalu bagaimana kalau dari ujung kiri sampai ujung kanan? Sesuai definisi maka di sini limit di minus tak hingga yang ini ya, limit tak hingga dari kiri, lalu ini limit minus tak hingga dari kanan. Nilainya kalau sesuai fungsi alfa tadi, kalau di titik tak hingga dari kiri ya berarti akan tetap tak hingga karena kan kita pakai fungsi tadi x plus 2 itu kan. Kemudian kalau minus tak hingga dari kanan ya 0 karena fungsinya tadi dari mulai 1 ke kiri terus sampai sana ini nilainya 0 terus gitu. Oke, jadi kita punya tak hingga minus 0 sama dengan tak hingga. Oke, jadi pada dua kasus pertama ini tadi, ini sama ini nilainya sama-sama tak hingga ya. Ini nilainya sama-sama tak hingga, nilai ukurannya. Tapi yang menarik kalau sekarang bentuknya begini, minus tak hingga sampai 2. Dengan alfa yang tadi kita bahas, berarti 2 kita taruh di sini. Jadi karena ini tertutup, berarti ini adalah dari kanan, limit kanan di titik 2. Lalu ini terbuka gitu. Berarti ini adalah limit kanan juga di titik minus tak hingga. Ya, ini menentukan ini. Sehingga A12 itu adalah 4 karena kita menggunakan X plus 2 karena dari kanan ya. Lalu yang ini akan jadi 0 sehingga 4 min 0 sama dengan 4. Nah, perhatikan meskipun di sini melibatkan minus tak hingga, ternyata bisa saja ukuran steel chest sama dengan adalah berhingga ya, ukuran steel berhingga. Maka di sini ditekankan bahwa interval yang memiliki satu atau kedua ujungnya itu tak berhingga boleh saja ya bisa memiliki ukuran yang tak berhingga, tetapi itu bukan suatu keharusan ya. Nih contohnya, ini nilainya tak berhingga, nilai ukurannya, tapi bukan setiap itu harus tak berhingga. Contohnya ini pada kasus yang ini, kalau interval yang ini maka nilainya berhingga yaitu 4. Jadi sekali lagi ini ukurannya tentunya tergantung pada fungsi alfanya tadi ya, gitu. Kalau dalam istilahnya buku Nino Bokhara ya berarti tergantung pada pembangkitnya, fungsi pembangkitnya.
Oke, jadi itu pembahasan kita. Ini kalau kita mau bahas ya, sketch the graph of alpha. Coba kita buat kira-kira misalkan x kurang dari 0 itu sama dengan x. Berarti grafiknya nih saya perpanjangnya ke bawah. Nah, berarti dia adalah seperti ini. Gini. Tapi x kurang dari 0 ya, berarti ini dibolongkan. Terus untuk x sama dengan 0 di sini 1. Saya tulis di sini misalkan 1. Lalu untuk x lebih besar dari 0 itu 3 min e minus x. E minus x itu grafiknya adalah, saya tarik dulu ya. Dia kan grafiknya seperti ini. Terus dikurangi 3 gitu ya, dikurangi 3. Kalau x nya 0 dia 1, berarti 3 min 1 itu adalah 2. Sorry, kok dikurangi 3, dia mengurangi 3 gitu ya. Berarti kita mulai dari 2. Kita ambil 2. Ini saya perpanjang dulu. Nah, ini 2. Terus di sini kita bolongi ya, kita bolongi. Nah, gini. Kalau saya buat dulu gini. Kalau e pangkat minus x itu kan begini. Ini e pangkat minus x. Terus misalkan ini adalah 3. Ya, misalkan ini adalah 3. Alpha x sama dengan 3, maka 3 minus e pangkat minus x itu adalah kira-kira beginilah ya, kira-kira seperti ini ya. Terus nah itu ya, jadi ini garis sama dengan 1 tuh asimtot yang berarti harusnya. Oke, jadi yang lainnya saya hapus sekarang. Ini saya hapus. Nah, ini saya tajam. Nah, itu ya, itu sketsanya. Kemudian find mu alpha 01 nih, mu alpha 0,1. Nah, karena ini terbuka ujungnya, berarti yang kiri itu, sekarang saya tulis dulu 1 di sini. Karena yang terbuka berarti dari kiri. 1 ini dari kiri, lalu 0 juga terbuka berarti dari kanan. 0 plus gitu ya. Nah, 1 dari kiri berarti di sini ya. Di sini nih. Di sini kira-kira di sinilah nih. Ini 1. Nah, berarti jatuhnya di fungsi yang kontinu ini ya, berarti sama dengan alpha 1 dikurangi alpha 0 plus. 0 plus dari kanan ya, berarti dari sini. Masih jatuhnya di fungsi yang kontinu itu, yaitu alpha 0. Berarti bukan alpha 0 ya, dia kan dia kontinu di 2 ya, berarti dia menuju ke 2 ya. Berarti ini adalah alpha 0 plus sama dengan alpha satunya berarti adalah 3 min e pangkat min 1, alpha 0 plusnya adalah 2, berarti sama dengan 1 min e pangkat min 1 gitu. Kemudian kalau mu alpha 01 tertutup kedua ujungnya, berarti ini adalah alpha 1 dari kanan dikurangi alpha 0 dari kiri. Alpha 1 dari kanan ya sama kayak tadi, karena ini di wilayah kontinuitas kontinunya, berarti ini adalah alpha 1, atau langsung aja deh 3 min e min 1. Kemudian alpha 0 min berarti dari kiri nih ya, itu adalah 0 nih ya, dari sini.
menuju ke 0. Jadi sama dengan 3 min E pangkat min 1. Lalu mu alfa 1 min 1,1. Berarti alfa satunya dari kiri dikurangi alfa min 1 dari kanan. 1 dari kiri itu sama dengan alfa 1. Langsung ya tadi itu 3 min E pangkat min 1. Kemudian min 1 dari kanan. Nah, min 1 masuk areanya ini ya. Ini misalkan min 1. Berarti di sini ketemunya adalah min 1 ya. Min 1. Dah, berarti 4 min E pangkat min 1. Gitu ya. Dan seterusnya silakan bisa dicoba. Baik, jadi itu pembahasan saya untuk integral untuk ukuran steel chest ini ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.